Bapak Maximus Nongkong juga hadir ya. Ibu Valentina Biut, Mama. Ibu Flaviana Nongkong juga hadir ya. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Baik. Baik, adapun maksud dan tujuan kita berkumpul di sini untuk penyelesaian permasalahan sengketa tanah. Baik, mungkin ini saya minta kronologi singkat dari Bapak Bernardinus Harken ini sampai timbul ini masalah ini bagaimana, Pak? Silakan, Pak. Ya, saya mengerti pihak BTN ya sebagai lurah atau yang mewakilinya, yang saya hormati dan kasih besar dari Agung Bapak Lasius Kamu yang diwakili oleh Romo kasih, lalu akan Bapak Laris, ya saya hormati kasih pula ahli waris dari Bapak yang mengomong tadi. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama mari kita punya syukur kepada Tuhan karena atas rahmat dan berkatnya pada pagi ini kita hadir, kita bertemu di sini dalam suatu hal yang berkaitan dengan mediasi persoalan batas tanah antara tanah dari sebagai ahli waris dari Bapak Benyamin Nongkong dengan tanah dari ahli waris Bapak Lasius. Baik, pihak BPN dan semua yang hadir, lalu kami sampaikan bahwa tanah yang kami miliki ini adalah tanah merupakan warisan dari orang tua yang peroleh berdasarkan hak wilayah dari orang tua kami. Di mana dalam tanah kami ini itu dalam sawah, di dalamnya juga ada kuburan dari para leluhur dan kedua orang tua kami. Lalu tanah kami miliki ini itu berbatasan dengan tanah yang dimiliki oleh bagian utaranya, berbatasan tanah yang dimiliki oleh Bapak Almarhum Lasius atau yang mewakilinya. Lalu mungkin saya sudah gambar singkat ini bahwa tanah yang dimiliki Almarhum Lasius, mengapa sampai di sini dia punya persoalannya? Tanah yang dimiliki oleh Bapak Lasius itu adalah tanah berdasarkan jual beli yang diperkuat dengan sertifikat. Di mana dengan sertifikat ini supaya jelas mengapa sampai apa nanti itu di lapangan adanya pilar-pilar batas yang menunjukkan batas antara sisi utara dari tanah yang kami miliki dan atau sisi selatan yang dimiliki oleh Bapak Almarhum Lasius. Ini demi apa ya? Batas. Lalu dalam persidangan waktu ya sudah sekian puluh tahun, karena menurut yang kami dulu ada pilar-pilar batas, sampai sekarang kami hanya lihat fakta ada tinggal dua pilar yang berbatasan dengan tanah yang kami miliki. Ya, itu kan apa? Di mana pilar ini itu ada kurang lebih dua itu di tengah, ya, antara sisi apa sisi selatan dari tanah yang dimiliki, pilar yang dimiliki oleh Bapak Lasius. Kemudian mungkin karena tanah ini digunakan sebagai tanah sawah, dalam pengerjaan mungkin kalau dalam bahasa mengerikan, mungkin kita terjemahkan nanti apa istilahnya harga bansi
atau mungkin karena orang kerja, Pada kan ini saat soal ya. lapar, ya mungkin ada bagian tertentu, ya kan, baik dari pihak sebelah atau pihak kami bergeser lah, ya bergeser itu dalam situasi. Kemudian dalam bulan lalu, satu bulan yang lalu, ya kami meminta supaya bermediasi secara kekeluargaan secara adat di Kendal. Tapi untuk persoalan tarik batas bukan karena kami mempersoalkan soal hak milik, tidak. Kami mengakui hak milik masing-masing. Kami tidak mempersoalkan hak milik kami akui. Hanya kami minta supaya ada tarik batas, ya, supaya ada jelas batasnya. Tetapi persoalannya sampai di mediasi itu di tingkat desa atau di tingkat Gendang kami punya, itu belum menemukan titik kesepakatan. Untuk itu maka kami memohon pihak BPN sebagai pihak yang mengeluarkan sertifikat yang mendapatkan pilar-pilar itu, karena pilar itu sudah tidak ada, tinggal 2 aja, supaya bisa menempatkan kembali pilar-pilar batas itu supaya mendapat kepastian yang jelas, pasti benar secara hukum soal batas tanah itu. Itulah permohonan kami atas kesediaan dari pihak BPN untuk memediasi dalam hal ini soal batas ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Baik Pak, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan kronologi singkat permasalahan geografi, mungkin supaya agak berimbang, ini saya silakan Romo. Silakan Romo. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Yang pertama, kami ingin memberikan klarifikasi terhadap berkaitan dengan kehadiran kami, bahwa kami memang ada 10 ahli waris dan yang hadirkan 2 orang waris. Kami 2 adalah representasi kehadiran 8 orang lain yang merupakan ahli waris. Yang kedua, kami tentu menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan terima kasih banyak kepada pihak BPN yang mengundang pihak kami untuk memberikan klarifikasi terhadap polemik yang sedang terjadi. Saya kira bahwa ini sebuah langkah positif dan konstruktif untuk bisa memberikan gambaran yang objektif dan komprehensif tentang tanah ini. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang hal ini, 1-2 hal yang ingin saya sampaikan yang perlu saya kritisi. Yang pertama, proses mediasi sesungguhnya sudah terjadi di pemerintahan Kelurahan Belum tanggal 11 April yang lalu. Kelurahan Belum mengundang kami untuk memberikan klarifikasi tentang tanah itu, dan kami berpikir kami sebagai ahli waris tanah ini, kami berkewajiban moral untuk proaktif dan kooperatif untuk memberikan klarifikasi sebagai upaya mediasi atau upaya solutif terhadap polemik ini. Dan yang hadir pada saat itu tanggal 11 itu saya kira itu Pak Ladis, dia memenuhi undang-undang itu. Persisnya tanggal 11 malam, Pak Ladis salah satu saudara kami mendapat undangan soft copy untuk menghadiri pertemuan klarifikasi di BPN Labuan Bajo hari ini. Pertanyaan kami seperti itu. Yang pertama, saya mohon klarifikasi penjelasan dari Lurah Belum yang kami mengerti terkait dengan terminologi mediasi. Oke,
tahap-tahapnya jelas, memanggil dua pihak untuk memberikan klarifikasi. Tentu diikuti oleh tahap yang berikut adalah mempertemukan dua pihak untuk berbicara tentang hal ini. Dan proses, saya kira bahwa proses mediasi belum selesai dan belum berjalan dan belum selesai. Lalu tanggal 12 kami mendapat surat. Kami juga mendapat gambaran penjelasan juga dari BPN terkait dengan hal ini sebentar. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang apa yang menjadi substansi dari apa yang kita bicarakan hari ini. Seperti itu. Jam tanggal 12 tiba-tiba kami mendapat undangan pemanggilan untuk memenuhi klarifikasi sebagai langkah mediasi yang dilakukan oleh BPN. Pertanyaan kami, apa alasannya BPN mengambil alih proses mediasi yang sebenarnya sedang berjalan di kelurahan? Lalu yang berikut, tentu yang pertama tadi kepada pihak kelurahan, apakah proses mediasinya selesai? Seperti apa hasilnya? Kurang lebih seperti itu. Kami mohon klarifikasi terkait dengan baik terkait dengan apa yang disampaikan. Saya boleh mengatakan yang pertama, kami 10 orang adalah pemilik sah atas tanah yang dibariskan oleh Bapak Lasar Selamu yang bersertifikat tanggal 3 Juli tahun 1991. Mbak Romo, saya tahan sedikit. Ini sertifikatnya masih atas nama Bapak atau sudah turun waris nih kamu? Atas nama Masih atas nama Bapak, turun waris ya? Iya, seperti itu. Jadi kita Kalau boleh tahu SHM-nya nomor berapa Bapak? Milik Ya, 109. 109 Golo ya. Ya, silakan. Ya, Bang. ya. Saya mohon maaf. Saya lanjut ya seperti itu. Jadi kami adalah ketika pewaris tanah yang bersertifikat tanggal 3 Juli tahun 1991 dan berutang, dan kami menguasai tanah ini sejak jual beli dan dibayar lunas oleh Bapak Lasar Selamu kepada Ansel Mutmana sebagai penjual waktu itu sudah 46 tahun. Lalu sertifikat itu dilaksanakan tanggal 3 Juli 1991. Seperti itu. Proses pengajuan itu tanggal tanggal 5 Maret 1981 pengajuan. Seperti itu. Lalu proses sertifikatnya itu tanggal 3 Juli tahun 1991. Kurang lebih seperti itu. Baik. Lalu praktisnya Bapak Lasar Selamu menguasai tanah ini selama kurang lebih 46 tahun terhitung persejual beli, tapi sejak sertifikat sudah 34 tahun. Seperti itu. Satu pertanyaan kami terkait dengan pertemuan hari ini. Apa yang menjadi pokok masalah? Yang kedua, kalau berkaitan dengan batas tanah wilayah selatan, berdasarkan bukti otentik yang kami miliki, batas selatan itu, mohon maaf, itu berbatasan dengan almarhum Bapak Guru Sugeng. Bapak almarhum Gregorius Gantung. Wilayah baratnya itu sesuai sertifikat. sesuai dengan sertifikat. Sebelah baratnya berbatasan dengan Bapak Rafael Panor, pekarangan Rafael Panor, dan Bapak Paulus Jo. Bapak Paulus Jo yang juga menjabat sebagai kepala sekolah. Nanti ada. dengan Bapak Paulus Jo. Sebelah utara
itu berbatasan dengan Bapak Paulus Joko, Bapak Lukas Lagen, Bapak Nicholas Bagu, dan Bapak Yohanes Landung. Dan sebelah timur itu berbatasan dengan pekarangan Nicholas Bagu. Baik, saya kira itu saja. Dan saya belum mengatakan bahwa sejak puluhan tahun tanah ini dikuasai dan dikerjakan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah berkaitan dengan batas dan sebagainya. Baik, saya kira itu saja gambaran singkat dari kami terkait dengan Ya, baik, Prof.